Kakak yakin semua dalam keadaan sehat ya? Nah, kita beribadah di rumah saja dulu. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita menyanyikan lagu Kudaki-daki. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung kamu di sungai, Yesus besertaku. Adik-adik, mari satukan hati kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan atas berkat dan rahmat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Hingga hari ini Tuhan, kami masih beroleh nafas kehidupan, itu semua hanya oleh karena kebaikan-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Berkati Tuhan dari awal sampai akhir. Biarlah Roh Kudus-Mu yang membimbing kami agar kami mengerti akan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala dosa kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Adik-adik, mari kita menyanyikan lagu Songon Lali. Sebelum kita mendengarkan khotbah kita pada minggu ini, kita berdoa dulu ya adik-adik.
Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan kami puji dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas perintah-Mu kepada kami, memberikan kesehatan, sehingga pada minggu ini kami masih dapat berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah online. Sebentar lagi Tuhan kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, sertai kami Tuhan, sehingga apa yang kami dengarkan berguna bagi kehidupan kami. Di atas segalanya Tuhan, kami orang berdosa, sucikan dosa-dosa kami, sehingga kami layak menerima berkat yang Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Khotbah kita pada minggu ini tertulis di Kejadian 50 ayat 15 sampai 21 dengan judul perikop Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, 'Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah sekiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ke ayahmu.' Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, 'Kami datang untuk menjadi budakmu.' Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, 'Janganlah takut, sebab aku inilah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga.' Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya." Kejadian pasal 50. Lalu Yusuf merebahkan dirinya, mendekat muka ayahnya serta menangisi dan mencium dia. Dan Yusuf memerintahkan kepada tabib-tabib, yaitu hamba-hambanya, untuk merempah-rempahi mayat ayahnya. Maka tabib-tabib itu merempah-rempahi mayat Israel. Hal itu memerlukan 40 hari lamanya, sebab demikianlah lamanya waktu yang diperlukan untuk merempah-rempahi. Dan orang Mesir menangisi dia 70 hari lamanya. Setelah lewat hari-hari penangisan itu, berkatalah Yusuf kepada seisi istana Firaun, "Jika kiranya aku mendapat kasih-Mu, katakanlah kepada Firaun bahwa ayah telah menyuruh aku bersumpah, katanya, 'Tidak lama lagi aku akan mati. Dalam kuburku yang telah kugali di tanah Kanaan, disitulah kau kuburkan aku. Oleh sebab itu izinkanlah aku pergi ke sana, supaya aku menguburkan ayahku, kemudian aku akan kembali.' Lalu berkatalah Firaun, 'Pergilah ke sana dan kuburkanlah ayahmu itu seperti yang telah disuruhnya engkau bersumpah.' Lalu berjalanlah Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya, dan bersama-sama dengan dia berjalanlah semua pegawai Firaun, para tua-tua dari istananya, dan semua tua-tua dari tanah Mesir, serta seisi rumah Yusuf juga, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya. Hanya anak-anaknya serta kambing domba dan lembu sapinya ditinggalkan mereka di tanah Gosen. Baik kereta maupun orang-orang berkuda turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia, sehingga iring-iringan itu sangat besar. Setelah mereka sampai ke
Goren Ha-Atad yang di seberang sungai Yordan, maka mereka mengadakan di situ ratapan yang sangat sedih dan riuh. Dan Yusuf mengadakan perkabungan 7 hari lamanya karena ayahnya hidup. Ketika penduduk negeri itu, orang-orang Kanaan, melihat perkabungan di Goren Ha-Atad itu, berkatalah mereka, inilah perkabungan orang Mesir yang amat riuh. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Abel Misraim, yang letaknya di seberang Yordan. Anak-anak Yakub melakukan kepadanya seperti yang dipesankannya kepada mereka. Anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan, dan mereka menguburkan dia dalam gua di ladang Makpela yang telah dibeli Abraham dari Efron, orang Het itu, untuk menjadi kuburan milik yaitu ladang yang di sebelah timur Memre. Setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir, dia dan saudara-saudaranya dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya itu. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita kepala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Adapun Yusuf, ia telah tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga, juga anak-anak Mahir, anak Manase, lahir dari pangkuan Yusuf. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati, dan Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Kemudian matilah Yusuf
tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Adik-adik, kita mau mengakhiri cerita kita pada hari ini. Kita berdoa kembali ya adik-adik. Mari kita bersatu dan doa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur kehadirat-Mu karena Engkau masih memberkati kami. Kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Semoga apa yang kami dengarkan dari firman-Mu dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami masih dapat menjalankannya sesuai dengan kehendak-Mu. Di atas segalanya Tuhan, kami orang berdosa, sucikan dosa-dosa kami sehingga kami layak menerima berkat yang Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan judul lagu I Love You Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Cintamu dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Adik-adik, mari kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus di dalam rumahku. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus